Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Febra, selaku dosen mata kuliah kami dan teman-teman sekalian. Kami di sini untuk membahas salah satu topik yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kajian sejarah bangsa Indonesia mengkaji dinamika Pancasila pada era pra-kemerdekaan, era awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Melalui materi ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila lahir, berkembang, serta mengalami berbagai tantangan dan penyesuaian di setiap masa sejarah bangsa. Harapannya, dari pembahasan ini kita dapat semakin memahami pentingnya peran Pancasila dalam menjaga persatuan, keadilan, dan jati diri bangsa Indonesia di tengah perubahan zaman. Dengan saya, Olivia Putri Vandownita Pugolor, sebagai moderator nomor NPM 34. Dengan saya Ilyas Samajid Apridon, NPM 01. Dengan saya Surul Azmi Nicholas dengan NPM 13. Saya Rafendra Keisha Nosalika dengan NPM 36. Saya Anissa Susantri dengan NPM 37. Saya Rafiel Muzani dengan NPM 08. Saya Sabrina Sabila dengan NPM 33. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang. Pancasila itu merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Kajian historis terhadap Pancasila penting untuk memahami bagaimana nilai-nilainya lahir, berkembang, dan diterapkan dalam berbagai masa sejarah Indonesia. Sejak era pra-kemerdekaan hingga reformasi, Pancasila itu mengalami dinamika pemikiran dan penerapan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial politik. Setiap zaman kita tuh dapat melihat bahwa Pancasila itu tuh nggak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga sebagai sumber nilai moral, persatuan dan jati diri bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Oke, selanjutnya kondisi sosial politik sebelum kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, rakyat itu hidup dalam penderitaan akibat jajahan Jepang dan Belanda, seperti eksploitasi ekonomi dan diskriminasi sosial. Dan hal itulah yang memicu kesadaran nasional, contohnya Gerakan Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 untuk memperkuat semangat rakyat Indonesia agar merdeka. Selanjutnya. Pancasila pada era pra-kemerdekaan. Pada saat itu, Pancasila memang belum jadi dasar negara resmi. Tapi, nilai Pancasila memang sudah ada pada diri bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala, bahkan sebelum Indonesia terbentuk. Nilai-nilai Pancasila hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya. Selanjutnya lahirlah gagasan dasar negara Indonesia. Pada sidang PPU PKI 1945, tokoh-tokoh yang berkontribusi yaitu Muhammad Yamin, ia mengusulkan 5 asas. Yang pertama, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Lalu, Supomo juga menawarkan konsep negara integralistik. Dan setelah itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada masyarakat Indonesia. Pancasila pada era kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1945,
Hari Jumat jam 10 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus dipilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Next. Konteks politik dan sosial pasca kemerdekaan. Konteks politik pasca kemerdekaan yaitu Belanda masih menguasai Jakarta dan kepemimpinan presiden masih di Jakarta. Konteks sosial pasca kemerdekaan, masyarakat masih beragam, lebih dari 300 suku bangsa dan agama. Dinamika pemerintahan awal Soekarno menghadapi instabilitas tinggi karena presidensial Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan mempertahankan kemerdekaan Belanda pada tahun 1947 sampai 1948 berusaha merebut wilayah Indonesia. Next. Implementasi dalam konstitusi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diimplementasikan secara mendasar dalam 1945. Implementasi ini telah mengalami evolusi sejarah, diadopsi sejak 1945, tergeser pada era federasi, yaitu RIS 1949, tapi dikembalikan pada 1950 dan diperkuat oleh Orde Baru melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1970 sebagai asas tunggal. Meski pasca reformasi 1998, amandemen Undang-Undang Dasar menekankan hak asasi tanpa mengubah esensi Pancasila. Lanjut. Pancasila sebagai ideologi terpimpin. Pancasila sebagai ideologi terpimpin merujuk pada penerapan Pancasila sebagai selama era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966 di bawah Presiden Insinyur Soekarno dan mengintegrasikannya dengan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, komunisme. Lanjut. Tantangan dan dinamika. Tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain adalah perihal melekatkan nilai-nilai Pancasila yang sudah tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, krisis moral, penggunaan obat-obat terlarang. Selanjutnya, untuk belum ini. Pancasila pada era Orde Lama. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditandai dengan kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memulai masa demokrasi terpimpin. Yang kedua tuh konsolidasi konstitusional. Periode ini merupakan fase konsolidasi konstitusional setelah kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemerintahan presidensial kuat. Pancasila diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan presidensial yang kuat. Selanjutnya, Pancasila dasar revolusi dan ideologi nasional. Pada era Orde Lama pasca Dekret 1959,
Pancasila tidak lagi sekedar rumusan filosofis, melainkan menjadi dasar revolusi dan ideologi nasional yang dinamis. Di pidatonya, Presiden Soekarno menekankan bahwa Pancasila adalah musyawarah para pendiri bangsa untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Pada 1959 hingga 1966, Pancasila diintegrasikan ke dalam doktrin revolusi, di mana sila-sila Pancasila diinterpresentasikan sebagai tahapan perjuangan. Yang pertama itu ada sila pertama sebagai keyakinan spiritual, sila kedua sebagai kemanusiaan yang adil, sila ketiga sebagai persatuan dan dalam keberagaman, sila keempat sebagai demokrasi musyawarah, dan yang terakhir sila kelima sebagai ekonomi kerakyatan. Selanjutnya yaitu adalah kebijakan pemerintah Orde Baru terkait Pancasila. Ada 4. Yang pertama ada penataran pedoman penghayatan dan pengaman Pancasila atau yang biasa disebut 4. Itu ada penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau asas tunggal. Yang ketiga adalah pendidikan Pancasila dalam dunia pendidikan. Dan yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi pemasarakatan. Selanjutnya yang pertama adalah P4 atau penataran pedoman penghayatan dan pengaman Pancasila. Tujuan ini adalah yang pertama untuk menanamkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila secara sistematis. Lalu yang kedua adalah untuk menyusun pedoman perilaku bagi warga negara agar sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan kesetaraan terhadap pemerintah dan negara. Next. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu adalah penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau asas tunggal. Itu dilakukan untuk mencegah potensi konflik ideologis. Pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan Pancasila sebagai satu-satunya asas melalui ketetapan MPR nomor 2 MPR 1983 dan kemudian disahkan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1985. Tujuannya adalah agar semua aktivitas politik dan sosial tidak bertentangan dengan ideologi negara. Yang ketiga adalah pendidikan Pancasila dalam dunia pendidikan. Pemerintah Orde Baru memasukkan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN di perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis dan loyal terhadap negara. Berarti contohnya adalah kurikulum seperti taat kepada Tuhan, hukum, dan cinta tanah air. Selanjutnya yang terakhir yang keempat atau yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila untuk membangun legitimasi politik melalui doktrin Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Pemerintah mengarahkan agar tidak ada ideologi tantangan seperti komunisme, liberalisme, maupun ideologi agama yang bisa mengancam stabilitas nasional. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila pada era reformasi 1998 sekarang, serta revitalisasi dan Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Nah, yang pertama yaitu reformasi dan demokratisasi. Setelah reformasi 1998, Indonesia mulai terbuka dan lebih demokratis. Pemerintah nggak lagi sukat dulu kan. Nah, ada pemilu bebas, media boleh kritik, dan HAM lebih dihargai. Nah, Pancasila dipahami lagi sebagai pedoman hidup, bukan alat politik aja, tapi tantangannya muncul seperti politik uang, korupsi,
dan kurangnya etika politik. Artinya nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dijalankan. Nah, yang kedua yaitu tantangan globalisasi dan krisis moral. Yaitu zaman globalisasi bikin orang jadi lebih individualisme kan dan konsumtif. Banyak yang mulai lupa semangat gotong royong. Masalah kayak korupsi dan intoleransi juga makin sering muncul. Solusinya itu pendidikan karakter dan penerapan profil pelajar Pancasila biar generasi muda tetap berakhlak dan cinta Indonesia. Next, yang ke Yang ketiga yaitu selanjutnya itu revitalisasi Pancasila. Revitalisasi itu apa sih artinya? Nah, revitalisasi itu artinya menghidupkan lagi nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kan ada BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang fokus nyebarin nilai-nilai itu lewat kurikulum Merdeka dan kegiatan kayak Desa Pancasila atau Rumah Moderasi yang beragama, semangat gotong royong dan toleransi itu diajarkan dari sekolah sampai ke masyarakat. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Nah, Pancasila itu jadi panduan moral dan arah hidup bangsa Indonesia itu nilainya dipakai buat bikin kebijakan yang adil, mengurangi kemiskinan, nyaring pengaruh buruk globalisasi, generasi muda perlu paham kalau Pancasila itu bukan cuma hanya hafalan aja, tapi harus dijalani apalagi di dunia digital yang penuh tantangan saat ini. Baik, itu saja. Baik, jadi saya akan membahas 3 studi kasus terkini yang berkaitan sama dinamika penerapan Pancasila di Indonesia. Semua kasus ini itu terjadi di tahun 2024, jadi masih sangat relevan sama kondisi Indonesia sekarang. Nah, lewat 3 kasus ini kita bisa lihat gimana nilai-nilai Pancasila itu nggak cuma sekedar teori, tapi benar-benar diuji dalam kehidupan nyata masyarakat. Nah, yang di kasus pertama ada SMA Bina Dharma. Yang pertama aku ambil dari penelitian yang berjudul pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa kelas 9 SMA Bina Dharma. Di sini dijelaskan kalau sebagian besar siswa sebenarnya udah tahu nilai-nilai Pancasila, tapi belum sepenuhnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya masih kurang disiplin, kurang semangat gotong royong, dan kadang belum bisa menghargai perbedaan antar teman. Faktor utamanya itu pengaruh media sosial dan lingkungan sekitar yang kurang memberikan contohnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau tantangan terbesar generasi muda itu bukan lagi soal ngerti atau enggak ngerti Pancasila, tapi lebih ke gimana mereka bisa ngejalanin nilai-nilainya di dunia nyata, apalagi di era digital sekarang. Selanjutnya ada studi kasus kedua, larangan hijab paskibraka. Yang kedua ini sempat ramai banget di tahun 2024, yaitu kasus larangan hijab pada anggota paskibraka. Jadi waktu itu ada peserta perempuan yang berhijab, di mana buat hijab demi keseragaman atribut, dan itu langsung jadi kontroversi nasional. Banyak yang bilang kebijakan itu bertentangan sama sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena seharusnya negara menjamin kebebasan setiap orang dalam menjalankan keyakinan. Kalau kita lihat dari sudut pandang Pancasila, kasus itu menunjukkan bahwa penerapan kemanusiaan dan toleransi di kebijakan publik masih belum maksimal. Jadi walaupun Pancasila udah jadi dasar negara, kadang masih ada kebijakan yang nggak sepenuhnya sejalan sama nilai-nilai dasarnya. Selanjutnya, di kasus ketiga, kasus korupsi sektor timah. Dan yang terakhir ini juga ramai banget di media, yaitu kasus korupsi di sektor timah tahun 2024. Kasus ini bikin negara rugi sampai puluhan triliun. Dan bukan cuma itu, dampaknya juga benar ke masyarakat sekitar tambang, mulai dari kerusakan lingkungan sampai hilangnya mata pencarian warga. Nah, kalau kita hubungkan sama Pancasila, jelas banget ini melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena seharusnya hasil sumber daya alam itu dinikmati rakyat, bukan malah jadi ajang korupsi, segelintir orang. Ini juga nunjukin
pelanggaran terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena rakyat kecil yang malah jadi korban. Jadi bisa disimpulkan meskipun Pancasila jadi dasar hukum dan moral negara, implementasinya di bidang ekonomi dan pemerintahan masih harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.